Sudah banyak yang memperbincangkan PKH tahap 2 bakal cair di bulan Ramadan, yakni berkisar minggu ketiga bulan April, dan ada pula rumor bahwasanya pencairannya bertepatan menjelang Idul Fitri. Apakah ini benar atau hanyalah harapan para KPM, dan apakah hal itu menjadi kenyataan? Bagi teman-teman yang ingin mengetahui berita pastinya, silahkan simak hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru seputar pencairan PKH. Bersama saya, Amran, akan memberikan informasinya sesaat setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap semua dalam kondisi fit di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah teman-teman, sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM pemerlu bantuan sosial pemerintah, tentunya setelah bantuan sosial atau Bansos PKH dan BPNT tahap 1 disalurkan, dan para KPM yang telah mencairkan dananya tentunya berharap agar pencairan tahap 2 PKH dan BPNT triwulan kedua segera cair. Nah teman-teman, jika melihat jadwal penyaluran per triwulan atau per 3 bulan, maka tenggang waktu untuk pencairan dana bantuan sosial atau Bansos PKH dan BPNT tahap 2 akan dicairkan mulai bulan April 2023. Jadi, jika ada pertanyaan, apakah pencairan bantuan PKH dan BPNT benarkah tahap kedua dicairkan di awal April tahun 2023? Nah, tentunya bagi yang belum cair PKH dan BPNT-nya untuk tahap 1, pertanyaan seperti ini malah dianggap hal yang mungkin meresahkan. Ini dikarenakan masih banyak KPM yang belum mencairkan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap 1. Dan jika memang bakal dicairkan bulan April untuk tahap kedua, apakah akan dirapel pencairannya untuk tahap 1 dan tahap kedua bagi yang belum cair, khususnya bagi teman-teman yang belum cair bantuannya di tahap 1 ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, hingga saat ini program Keluarga Harapan PKH dan BPNT secara tunai belum tuntas sampai 100% dicairkan. Terkhusus untuk penerima melalui rekening KKS BTN, itu rata-rata belum cair bantuan PKH dan BPNT-nya. Dan kabarnya bahwa pihak BTN telah melakukan klarifikasi bahwa Bank BTN di tahun 2023 ini tidak lagi termasuk sebagai penyalur bantuan sosial. Dan bagi teman-teman pengguna rekening KKS BTN itu akan dialihkan untuk pencairan PKH dan BPNT-nya melalui PT Pos. Nah, hingga hari ini itu belum ada informasi kelanjutannya. Namun untuk pencairan bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap 1 periode Januari hingga Maret ini itu diagendakan akan berakhir di 31 Maret tahun 2023. Artinya masih sisa beberapa hari lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH dan BPNT-nya ini masih ada waktu 3 hari lagi untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertamanya. Namun, jika hingga tanggal 31 Maret tahun 2023 ini masih belum 100% pencairan bantuan PKH maupun BPNT untuk tahap pertama, maka akan diberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 15 April tahun 2023. Seperti biasanya, bagi yang belum cair tahap pertama tidak akan dirapel ke tahap kedua karena setiap tahap harus diselesaikan. Dan setelah penyaluran dianggap sudah mencapai titik klimaks pencairan, maka akan dilakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan agar di sini dapat dirinci secara angka berapa jumlah total KPM yang tersalurkan dan berapa jumlah KPM yang tidak tersalurkan serta alasannya tidak tersalurkan bantuan tersebut. Nah, hasil rekonsiliasi bantuan baik itu PKH maupun BPNT akan menjadi pertimbangan kembali bagi KPM apakah masih mendapatkan bantuan di tahap keduanya. Nah, mungkin itu ya teman-teman bisa menjadi gambaran bahwasanya pencairan PKH tahap 1 dimaksimalkan hingga tanggal 31 Maret. Namun, bila masih ada yang belum menarik bantuan, maka akan diperpanjang hingga tanggal 15 April 2023. Pihak Kementerian Sosial mengatakan jika Bansos PKH dan BPNT tidak diambil dalam waktu yang telah ditentukan di Bank Himbara,
BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, serta BSI, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos. Jadi kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil, maka penyalurannya itu melalui PT Pos, kata Menteri Sosial. Dikutip dari laman resminya, dan adapun untuk pencairan tahap kedua, jika berbicara periode penyaluran, memang tenggang antara bulan April hingga bulan Juni ya teman-teman. Maka hal tersebut tidak menjadi mustahil asalkan penyaluran tahap 1 tuntas dan telah dilaksanakan rekonsiliasi penyaluran tahap 1. Tentunya setelah tanggal 15 April, inilah kemungkinan barulah ada persiapan data bagi calon penerima tahap kedua dilakukan. Itu dikarenakan bagi penerima manfaat yang ada di DTKS, itu setiap bulannya dilakukan update data di daerah kabupaten kota di mana teman-teman tinggal. Jadi, apakah kelanjutan penerima dari tahap ke-1 ke tahap kedua itu ditentukan proses verifikasi kelayakan di daerah? Jadi teman-teman, jika beredar berita bahwa Bansos PKH tahap 2 2023 diperkirakan akan cair pada bulan April tahun 2023, itu hanyalah prediksi semata. Namun jika kabar tersebut benar, maka akan menjadi berita bahagia bagi penerima manfaat Bansos PKH. Bansos PKH itu cairnya per 3 bulan sekali, dan untuk tahap 1 2023 telah dicairkan pada Januari hingga Maret 2023. Oleh karena itu, Bansos PKH tahap 2 dikabarkan akan cair pada bulan April, Mei, dan Juni. Jadi program Keluarga Harapan atau PKH merupakan bantuan sosial reguler atau bansos reguler yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial sepanjang tahunnya. Dan intinya teman-teman, bantuan sosial PKH itu cair dalam 4 tahap. PKH tahap 1 sudah cair mulai awal Maret 2023 sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Sosial. Secara jadwal resmi, PKH itu akan cair terhitung mulai bulan April 2023 untuk tahap 2. Namun biasanya di awal-awal itu adalah tahapan persiapan calon penerima yang akan di-SK-kan sebagai penerima bansos. Namun tentunya kita berharap semoga saja PKH tahap 2 benar-benar menjadi kenyataan akan cair di bulan April. Mengingat pada bulan April 2023 terdapat momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan semoga ini menjadi pertimbangan pemerintah bisa mengucurkan penyalurannya jelang Lebaran Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi teman-teman untuk memastikan masih tercatat sebagai penerima PKH tahap 1 maupun tahap kedua, bisa langsung saja dicek di aplikasi Cek Bansos atau di laman cekbansos.kemensos.go.id. Jadi bagi teman-teman pada tahap lalu tidak mendapatkan bantuan sosial, sekali-kali di tahap kedua nanti bisa melakukan pengecekan apakah nama teman-teman itu terdaftar di penerima bantuan sosial. Karena ya, kembali lagi, untuk data DTKS itu ada pembaruan data ataupun pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulannya. Jadi, tidak ada salahnya ya bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan itu bisa dicek melalui tautan cekbansos.mensos.go.id. Nah, jika teman-teman terdaftar di DTKS dan memiliki komponen atau kategori PKH, dan merupakan keluarga miskin, maka peluang untuk mendapatkan bansos PKH itu tidaklah mustahil. Nah, teman-teman, untuk kategori penerima PKH itu setidaknya memiliki syarat dan salah satu kategori berikut ini, sesuai dengan kriteria dan ketentuan KPM PKH 2023. Yang pertama, masuk dalam kategori keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. 2. Masuk kategori ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan, nifas menyusui. 3. Tergolong anak SD, MI atau sederajat, anak SMP, MTS atau sederajat, anak SMA, madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 4. Anak usia dini dengan usia 0-6 tahun maksimal 2 anak. 5. Lansia dengan usia di atas 60 tahun maksimal 1 dalam keluarga. 6. Penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang dalam 1 keluarga.
Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait pencairan tahap kedua. Mudah-mudahan informasi dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate di bantuan pemerintah dan subsidi bagi masyarakat miskin dan rentan. Baik teman-teman, saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.